Oke guys, jadi kali ini gua akan menceritakan sebuah film yang berjudul Mortal Kombat. Film ini dirilis pada tahun 2021 yang disutradari oleh Simon McQuaid dan dibintangi oleh Jessica McNamee, Jota Slim, Lewis Tan, dan masih banyak aktor keren lainnya guys. Sebelum gua mulai, silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan updatean film terbaru dari kami. Let's check this out. Paket Asia. Di awal film kita diperlihatkan scene tahun 1617 di mana seorang ninja bernama Hanzo Hasashi dari klan Shirai Ryu menjalani kehidupan sehari-harinya yang tenang dan tentram di sebuah hutan bersama keluarga kecilnya. Hanzo memiliki dua putra dan seorang istri yang setia kepadanya. Hanzo dan putra pertamanya mengawali pagi seperti biasanya dengan mengambil air di sumur dengan diperlihatkan tato simbol naga di lengannya. Sementara itu, putranya pun kelelahan dan dia mau istirahat di dalam rumah. Sambil melihat adiknya yang masih bayi, tiba-tiba udara di dalam rumah pun menjadi sangat dingin. Istri Hanzo juga mendengar suara yang aneh dari luar rumah dan dia melihat percikan darah di balik jendelanya. Merasa ada yang aneh, istri Hanzo pun menyembunyikan anak keduanya yang masih bayi di bawah lantai rumah dan menutupnya dengan sebuah meja. Lalu muncullah ninja bernama Bihan. Bihan bisa mengeluarkan es dari dalam tubuhnya dan bisa merubahnya menjadi senjata. Bihan ingin membunuh Hanzo dan ingin menghabisi seluruh klannya. Hanzo yang mengambil air di sumur, tiba-tiba dia mendengarkan suara teriakan yang keras dari istrinya. Dia pun bergegas pergi ke rumahnya dan dia melihat seluruh klannya sudah terbunuh dan dibantai habis. Di saat itu juga, dia melihat istri dan putranya terbunuh dan membeku menjadi patung es. Dia merasakan hal yang aneh. Ternyata benar ada banyak ninja yang mengepungnya. Hanzo pun tak tinggal diam dan dia bertarung melawan mereka. Dengan skill dan keterampilan yang tinggi, Hanzo yang menggunakan pisau kecil yang dililitkan dengan sebuah tali mampu menghabisi mereka semua. Dia pun pergi ke hutan mencari Bihan untuk membalaskan perbuatannya. Kemudian Hanzo bertemu dengan Bihan. Dengan amarah yang tinggi, Hanzo pun menyerang Bihan. Bihan terkena luka sayatan di wajahnya dan Hanzo berhasil menyayat tubuh Bihan. Tetapi terlihat Bihan bisa menandingi skill tinggi milik Hanzo. Dengan kekuatan esnya, Bihan mampu menusuk Hanzo di pundaknya. Hanzo yang tak menyerah pun terus menyerang Bihan. Tetapi itu sia-sia saja dan duel itu pun dimenangkan oleh Bihan. Pada saat Hanzo mau dibunuh, Hanzo berkata bahwa ingatlah wajah ini. Hanzo berniat untuk membalaskan dendamnya yang tiada henti dimanapun dan kapanpun. Bihan pun meninggalkan hutan itu dan sebelum Hanzo mati, dia berusaha merangkak untuk mencari bayinya, tetapi dia tidak bisa bertahan lagi. Terlihat ada api yang menyelimuti tubuh Hanzo dan jasadnya pun lenyap. Kemudian, seketika muncul dewa petir bernama Raiden yang mengambil senjata Hanzo dan membawa bayinya pergi menghilang. Dalam turnamen Mortal Kombat yang ke-10, Earthrealm atau bumi jika kalah dalam satu turnamen lagi maka bangsa Outworld akan bebas menguasai bumi. Namun sebuah ramalan kuno menyebutkan kalau petarung terkuat dari bumi akan memenangkan turnamen tersebut dengan kebangkitan dari keturunan Hanzo Hasashi. Scene beralih pada berabad-abad kemudian. Seorang petarung bayaran yang bernama Cole bersiap-siap untuk mengikuti pertarungan jalanan dengan bayaran $200. Saat pertarungan dimulai, Cole menghajar lawannya hingga tak berdaya, namun tak disangka lawannya bisa membalikkan keadaan dan mulai menghajar Cole bertubi-tubi hingga Cole akhirnya memutuskan untuk menyerah. Di lain tempat yang bernama Outworld, terlihat pimpinan mereka Master Shang Tsung meresah akan turnamen Mortal Kombat yang ke-10, di mana sesuai ramalan, pejuang bumi lah yang akan memenangkan turnamen tersebut. Bihan yang sekarang dipanggil dengan nama Sub-Zero menjelaskan bahwa ramalan tersebut salah. Turnamen Mortal Kombat akan berakhir karena tidak ada lagi musuh yang tersisa untuk dilawan. Dia telah membantai klan Shirai Ryu dan semua garis keturunan Hanzo Hasashi. Shang Tsung memerintahkan Sub-Zero untuk menghabisi seluruh peserta petarung bumi untuk lebih memperjelasnya. Beralih di bumi, sehabis pertarungan Cole sebelumnya, dia melihat penampakan seseorang dari balik cermin. Kemudian datang Jack yang terkesan pada pertarungan Cole di atas ring, dan dia tertarik pada lambang naga di tubuh Cole. Emily menjelaskan bahwa dari sejak lahir, Cole sudah ada lambang naga itu.
Lalu Cole bersama keluarganya pergi ke rumah makan Padang. Saat sedang menyantap makanan, mereka merasakan ada hal yang aneh. Di sana turun salju, padahal saat itu masih musim panas. Dan tiba-tiba, meja makan mereka mulai membeku. Dari kejauhan terlihat Sub-Zero melemparkan es yang terbuat dari salju itu ke arah mereka. Beruntung Jack datang dan mengajak mereka masuk serta kabur dengan mobilnya. Di dalam mobil, Jack menunjukkan lambang naga di tubuhnya. Dia menjelaskan kalau Sub-Zero mengincar orang-orang yang memiliki lambang naga tersebut. Di tengah jalan, tidak disangka Sub-Zero ada di depan mereka. Jack lalu menyuruh Cole membawa keluarganya ke tempat yang aman. Setelah itu, Jack memberikan alamat seorang wanita yang bernama Sonya Blade di Gary, Indiana. Di sana dia bisa mendapatkan kejelasan atas kejadian ini semua. Cole menuruti omongan Jack dan langsung pergi membawa keluarganya. Jack mengambil senjatanya. Dia ditantang untuk bertarung di dalam gedung. Terlihat semua bangunan di dalam gedung telah dilapisi oleh es. Sub-Zero muncul dari arah belakang Jack dan mulai menghajarnya. Jack mencoba menembaknya tetapi percuma. Senjata Jack membeku berubah menjadi es. Sub-Zero pun menghajar Jack berkali-kali hingga lengan Jack kedua-duanya putus dan Jack lalu dikalahkan. Di dalam Outworld, seorang petarung wanita yang bernama Milena melaporkan hasil bumi bahwa Sub-Zero telah mengalahkan satu petarung, tapi satunya lagi berhasil lolos. Dia menanyakan jika Raiden tahu mereka berbuat curang, mereka akan kena hukuman. Tetapi Shang Tsung membantahnya. Mereka telah berbuat curang 9 kali, tetapi tidak ada teguran dari Older Guard. Shang Tsung lalu menyuruh Milena mengirimkan si reptil Zizod untuk membantu Sub-Zero menuntaskan misinya di bumi. Lanjut di bumi, Cole dan keluarganya telah sampai di rumah. Tetapi Cole harus pergi lagi menemui Sonya Blade. Sampai di alamat tersebut, Cole langsung disambut oleh seorang wanita dan mencoba menghajarnya. Kemudian Cole menunjukkan lambang naga pada Sonya. Sonya pun mengajaknya masuk ke dalam rumahnya. Mereka masuk ke sebuah ruang rahasia. Di dalam sana, Sonya menjelaskan kalau mereka adalah pasukan khusus. 7 tahun lalu, dia dan Jack menjalankan misi menangkap seorang penjahat. Tapi tidak disangka orang itu memiliki kemampuan lebih dari manusia biasa. Dan orang itu memiliki lambang naga di tubuhnya. Jack berhasil membunuh orang tersebut. Dan secara ajaib, lambang naga itu berpindah ke dalam tubuh Jack. Bertahun-tahun Sonya mencari tahu arti lambang naga itu, yang ternyata sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Itu merujuk pada sebuah turnamen antar dimensi yang disebut Mortal Kombat. Lambang naga di tubuh adalah simbol kalau orang itu terpilih untuk mengikuti turnamen mewakili bumi. Cole melihat foto-foto operasi misi dalam ruangan itu, dan dia tiba-tiba melihat penampakan lagi. Di ruangan tersebut, ternyata masih ada orang lain. Terlihat seorang pria yang diikat. Pria itu bernama Kano. Dia adalah pengedar senjata dan pengedar narkoba, serta seorang pembunuh bayaran. Sonya menemukan Kano telah membunuh salah satu petarung terpilih, dan tanda naga itu berpindah pada Kano. Maka dari itu Sonya terpaksa menangkap Kano. Sedangkan Sonya sendiri menjelaskan kalau dia tidak punya tanda naga di tubuhnya. Lalu secara mengejutkan, tiba-tiba lampu padam. Sonya langsung memeriksanya. Mereka mendengarkan sebuah gerakan, tetapi mereka tidak melihat apa-apa. Makhluk itu berhasil menghajar dan merobek wajah Kano. Sonya melemparkan pisau ke arah makhluk itu, namun salah satunya mengenai kaki kanan Kano. Di atas, makhluk itu mengeluarkan lendir asam yang bisa melelehkan besi. Tetapi dengan bantuan lendir asam tersebut, Kano berhasil melepaskan diri dari borgolnya. Kano menggunakan suar untuk melihat pergerakan makhluk itu, dan kini terlihat sosok kadal raksasa di hadapan mereka. Sonya menusuk makhluk itu dengan pisau, lalu Kano merobek tubuh makhluk itu dan mengambil jantungnya. Kadal raksasa itu pun berhasil dikalahkan. Sonya lalu merasa bingung dan memeriksa tumpukan kertas yang sudah terbakar, karena itu merupakan petunjuk menuju di mana kuil Raiden berada. Kuil Raiden adalah kuil tempat para petarung terpilih berlatih sebelum bertarung di turnamen Mortal Kombat. Lalu Kano menjelaskan kalau dia tahu lokasi kuil Raiden tersebut, karena dia dulu pernah menjual senjata di sana. Namun Kano menjelaskan dia tidak mau membantu Sonya karena sebelumnya Sonya telah menangkapnya, lalu diikat dan dilempari pisau, serta membiarkan wajahnya dihajar monster kadal. Sonya mencoba membohonginya kalau dia berani membayar Kano 2 juta dolar, dan Kano bersedia jika dibayar 3 juta dolar untuk menunjukkan tempat itu. Sonya pun berhasil membohongi Kano. Esok harinya,
Kano menyewa pesawat untuk mengantar mereka ke tengah-tengah gurun pasir. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki mengikuti panduan Kano. Dalam perjalanan, Sonia bertarung dengan Kano karena dia mengejek Sonia kalau dia tidak memiliki lambang naga di tubuhnya. Sonia lalu menghajar Kano dengan satu gerakan dan dia ingin membunuhnya. Tetapi niatan itu tidak terjadi. Dia malah melepaskan Kano. Kemudian saat mereka mau melanjutkan perjalanan, Sonia melihat sosok seorang pria di hadapan mereka. Pria itu berjalan mendekati mereka. Kano langsung mengancam pria itu dengan pisau. Tapi tak disangka, pria itu bisa mengeluarkan bola api dari tangannya. Mereka pun kaget dengannya. Pria itu menjelaskan kalau dia adalah teman. Dia bukanlah musuh. Orang itu bernama Liu Kang. Dia juga merupakan salah satu petarung dari Earthlem atau bumi. Lalu dia mengajak mereka bertiga menuju kuil Raiden. Liu Kang menjelaskan bahwa kuil ini telah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dan kuil ini menjadi tempat latihan bagi petarung baru sebelum mengikuti turnamen Mortal Kombat. Liu Kang mengeluarkan api di tangannya dengan maksud untuk menerangi jalan di goa serta membuka pintu rahasia Temple of Life. Banyak lukisan dinding di mana tercatat sejarah Mortal Kombat. Cole juga teringat atas penampakan yang dilihatnya sebelumnya. Liu Kang langsung mengajak mereka berlatih, dan mereka harus mengeluarkan kekuatan tersembunyi dari dalam diri mereka yang disebut dengan Arcana. Kekuatan itu berasal dari lambang naga yang mereka miliki, karena tanpa Arcana, mereka hanyalah menjadi sampah dalam turnamen Mortal Kombat. Di sela itu, Sonia menemukan Jack yang terluka dan tidak sadarkan diri. Rupanya Jack telah dibawa ke dalam kuil dan diberikan pengobatan. Setelah itu, mereka menemui Raiden sang dewa petir yang melaporkan bahwa Liu Kang telah mendatangkan petarung dari bumi. Raiden kecewa. Dia berkata bahwa jiwa mereka belum siap bertarung. Raiden juga tahu kalau Sonia tidak punya lambang naga, serta Kano yang mempunyai sifat arogan. Raiden menjelaskan lagi kalau ini adalah pertandingan yang ke-10. Jika petarung bumi kalah, maka bangsa Outworld akan menguasai bumi selamanya. Sore harinya, saat Liu Kang sedang meditasi, dia merasakan sesuatu yang aneh. Rupanya ada Sub-Zero yang berhasil mencebol pintu rahasia kuil. Dan Liu Kang langsung mengeluarkan bola apinya, tetapi itu dicegah dengan bola es Sub-Zero. Sub-Zero mencekik Liu Kang, tetapi datanglah Kung Lao dengan topi besinya membantu Liu Kang. Tak hanya Sub-Zero, Shang Tsung dan yang lainnya pun ikut masuk ke dalam kuil. Shang Tsung lalu memerintahkan anak buahnya untuk membunuh pejuang bumi, tetapi Raiden dengan cepatnya membuat perisai petir yang menjadikan penghalang bagi mereka. Dengan waktu yang semakin terbatas, Liu Kang dan Kung Lao melatih mereka. Sonia tidak dilatih oleh mereka karena dia tidak mempunyai lambang naga di tubuhnya. Sonia lalu pergi ke tempat Jack. Jack sudah sadar, serta kedua tangannya menjadi tangan robot. Dalam latihan, Cole dan Kano terlihat kesulitan menjalaninya. Mereka pun terus berlatih dengan keras, serta diperlihatkan Jack juga berlatih dengan Sonia yang tampak sulit menggunakan lengan robotnya. Lalu mereka makan malam bersama. Tetapi di sela-sela itu, Kano banyak ulah. Kung Lao dan Liu Kang mencoba mengejek Kano sebagai petarung yang bodoh dan dia bertarung seperti seekor anjing. Ejekan itu terus-menerus dilontarkan hingga amarah Kano memuncak dengan tinggi. Tidak disangka saat itu juga Kano pun mengeluarkan arkananya sebagai mata laser dan mereka pun kelihatan senang, tetapi Cole masih bingung cara mengeluarkan arkananya. Akhirnya waktu mereka pun habis. Di sini Cole belum bisa mengeluarkan arkananya. Raiden kecewa kepadanya karena dia hanyalah sebuah beban. Raiden memberitahu Cole bahwa lambang naga padanya itu adalah keturunan dari seorang ninja terbaik di bumi, itu Hanzo Hasashi. Raiden menceritakan bahwa sebelum kematian Hanzo, dia berhasil masuk ke Netherrealm, yaitu neraka terdalam, untuk mencari balas dendam tiada henti. Saat itu juga, Raiden meminta Cole untuk pulang saja ke rumah karena dia tidak bisa membangkitkan kekuatannya. Cole pun pulang ke rumahnya. Scene beralih di Outworld. Shang Tsung memerintahkan pejuangnya yaitu Nitara, si pemburu handal, Kabal dan Jenderal Reiko, serta Prince Goro, raksasa dengan 4 tangan, untuk menghancurkan para petarung bumi. Kabal menawarkan sesuatu kepada Kano. Jika dia menghilangkan perisai ini dan ikut berjuang bersama petarung Outworld, dia akan mendapatkan uang yang banyak, serta kuil tua ini bisa dia jadikan kasino kalau dia mau. Dan Kano pun menyetujuinya. Lanjut di bumi, Cole yang telah pulang ke rumah melihat sesuatu yang aneh keluar dari balik bagasi. Di Temple of Life,
Kano mengeluarkan sinar laser dari matanya dan mengenai mata patung naga yang ada di sana. Seketika perisai penghalang itu pun lenyap. Shang Tsung dan lainnya pun langsung memberikan penyerangan di Temple of Life. Di bumi, Cole melawan monster bertangan 4 itu. Lalu terlihat Jack kesulitan menghadapi Jenderal Reiko. Tak hanya itu saja, mereka semua malah dibuat babak belur oleh pasukan Outworld. Cole mencoba menyelamatkan diri dengan merobohkan bagasinya. Dengan sulitnya, Sonya bertarung dengan Milena, yang dimana Milena berhasil menancapkan pisau di pundak Sonya. Milena nampak sia-sia saja melawan Sonya karena dia sadar kalau Sonya tidak mempunyai lambang naga. Kematian Sonya tidak ada artinya untuk dia. Lalu datang Kano melemparkan Sonya ke tepi jurang bersama Jack yang sudah tidak sadarkan diri. Nitara yang dipanggil oleh Shang Tsung pun menghadapi Kung Lao, tetapi di sini Kung Lao berhasil mengalahkan Nitara dengan merobek kepala Nitara. Kembali ke Cole yang sudah hampir pingsan melawan Prince Goro. Lalu istrinya mencoba membantu dengan menancapkan kapak di tubuh Goro. Mereka mencoba kabur dengan mobilnya, tetapi Goro telah menghadangnya dan mencoba merusak mobil serta akan membunuh mereka. Pada saat Cole melihat anak istrinya tersudutkan, saat itu juga Arcana dalam diri Cole pun muncul. Lihat Arcananya melindungi tubuh sebagai perisai. Kekuatan Cole juga sudah melebihi manusia biasa. Tak hanya itu, kostum perisai yang terus-menerus diserang mampu mengubah rasa sakit pada Cole menjadi senjata, ataupun bisa menjadi counter attack. Lalu dia berhasil memotong lengan Goro dan berhasil menumbangkan Goro. Jack yang tersadar membantu Sonya yang tertimpa reruntuhan. Namun saat itu juga Arcana Jack pun muncul. Jack sekarang mempunyai tangan robot yang jauh lebih besar dan kuat. Lalu Jack dengan mudahnya mengangkat reruntuhan batu itu dan melemparkannya. Raiden yang mengetahuinya langsung mengirim Cole ke Temple of Life. Raiden berniat mengirim mereka semua ke Void. Kung Lao yang sadar kalau Cole sedang diserang, dia mencoba membantu Cole, tetapi Kung Lao ditarik oleh Shang Tsung dan Shang Tsung menghisap jiwa Kung Lao. Liu Kang mencoba menghentikan Shang Tsung, namun terlambat. Kung Lao pun tak terselamatkan. Mereka masuk ke ruangan Void, ruangan di mana batasan antara alam dewa dan alam bumi. Liu Kang sangat terbeban melihat saudaranya terbunuh, dikarenakan Kung Lao lah yang terhebat di antara mereka. Tetapi Cole di sini meyakinkan mereka bahwa perjuangan mereka belum berakhir. Raiden juga memberikan kunai milik Hanzo kepada Cole. Cole melakukan strategi duel, di mana mereka akan berduel satu sama lain di tempat yang berbeda. Dikarenakan Raiden yang bisa memindahkan orang ke berbagai tempat. Akhirnya Jack melawan Jenderal Reiko. Sonya bertarung dengan Kano. Liu Kang dan Cole melawan Kabal dan juga Milena. Sub-Zero tidak bisa dikalahkan oleh duel, jadi mereka akan mengurusnya di akhir. Jack dengan Arcananya mampu mematahkan palu dari Reiko dan menghajar Reiko hingga kepalanya pecah. Di sisi Sonya, dia berhasil menancapkan pisau di pundak Kano serta melemparkan cairan botol ke mata laser Kano hingga mata itu pun rusak. Kano tidak tinggal diam, dia menghajar Sonya berkali-kali, tapi pada akhirnya Kano pun tumbang dikarenakan Sonya menancapkan patung Santa Claus di kepalanya. Dengan membunuh Kano, lambang naga itu pun berpindah ke Sonya. Liu Kang dengan tendangan udaranya mampu menjatuhkan Kabal ke pasir hisap. Kabal pun terjebak dan tidak bisa bergerak. Tidak pikir panjang, Liu Kang mengeluarkan naga apinya untuk membunuh Kabal. Kabal pun terbakar dan tewas. Fatality. Tetapi Cole kesusahan menghadapi Milena karena dia bisa berpindah-pindah tempat. Sonya pun datang membantu Cole. Arcana Sonya bisa menembakkan laser dengan kedua tangannya. Sonya lalu menembak Milena tepat di tubuhnya dan berhasil mengalahkannya. Di rumah Cole, anak istrinya mau pergi dari rumah karena mereka tidak ingin ada monster lain datang. Lalu terlihat Sub-Zero datang menemui mereka. Sub-Zero pun kembali ke Temple of Life serta menunjukkan ke Cole gelang anaknya. Cole pun mengejar Sub-Zero ke dimensi yang dia buat. Rupanya dia pergi ke tempat pertandingan Cole sebelumnya. Dia melihat ruangan itu sudah menjadi es dan anak istri Cole sudah membeku. Datanglah Sub-Zero menghajar Cole. Cole pun bertarung 1 lawan 1 dengannya, tetapi Sub-Zero terlalu kuat. Cole menggunakan kunai milik Hanzo untuk menyayat tubuh Sub-Zero. Terlihat kobaran api di kunai itu. Pada saat itu juga, seseorang menusuk lengan Sub-Zero dengan kunai berantai yang keluar dari tangannya. Orang itu adalah Hanzo Hasashi. Dia bangkit kembali dari neraka. Hanzo sendiri berubah nama menjadi Scorpion. Terjadi duel antara mereka. Scorpion pun menghajar Sub-Zero dengan cepatnya.
Scorpion juga menanyakan apakah dia ingat dengan wajah ini. Kemudian Cole dengan tenaga terakhirnya mencoba memecahkan kurungan es yang menyelimuti keluarganya. Scorpion yang melihat itu seketika dia teringat dengan masa lalunya. Cole dan Scorpion pun bekerja sama untuk mengalahkan Sub-Zero. Pada saat Sub-Zero membekukan Scorpion, Cole dengan kekuatannya itu berhasil menusuk Sub-Zero tepat di tubuhnya. Kemudian Scorpion mengeluarkan api untuk membebaskan dirinya dan juga menghancurkan kurungan es yang menyelimuti keluarga Cole. Mereka pun bebas. Sub-Zero pun tak mau menyerah. Dia mencoba menyerang Scorpion dan Cole, tetapi Scorpion mengeluarkan api dari dalam mulutnya. Seketika Sub-Zero pun terbakar. Sub-Zero pun dikalahkan. Scorpion menghilang. Shang Tsung pun mengikuti mereka. Dia berkata kalau ini belum berakhir. Dia akan membawa lebih banyak pasukan, tapi Raiden segera mengirimnya ke Outworld. Raiden memberitakan kepada semuanya untuk mengumpulkan pejuang baru yang terpilih, karena ini belum selesai. Di akhir scene, Cole diminta untuk bertarung lagi sebagai petarung bayaran, tapi dia menolaknya karena dia ingin pergi ke Hollywood. Film pun selesai.